Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aida Hilyatus Sa'diyah. Saya calon pegawai negeri sipil dari pemerintah Kabupaten Sumedang. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan resume materi tentang pelayanan publik. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Klasifikasi pelayanan publik. Yang pertama, pelayanan administratif. Pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik. Yang kedua, pelayanan barang. Pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk atau jenis barang yang digunakan oleh publik. Yang ketiga, pelayanan jasa. Pelayanan yang menghasilkan berbagai jasa yang dibutuhkan oleh publik. Yang terakhir, pelayanan regulatif. Pelayanan melalui penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat. Prinsip pelayanan publik. Untuk mewujudkan pelayanan yang prima, terdapat 9 prinsip pelayanan publik. Di antaranya, yang pertama, partisipatif. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat, pemerintah perlu melibatkan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi hasilnya. Yang kedua, transparan. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik harus menyediakan akses bagi warga negara untuk mengetahui segala hal yang terkait dengan pelayanan publik yang diselenggarakan tersebut. Yang ketiga, responsif. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pemerintah wajib mendengar dan memenuhi tuntutan kebutuhan warga negaranya. Yang keempat, tidak diskriminatif. Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah tidak boleh dibedakan antara satu warga negara dengan warga negara yang lain. Yang kelima, mudah dan murah. Penyelenggaraan pelayanan publik di mana masyarakat harus memenuhi berbagai persyaratan dan membayar fee untuk memperoleh layanan yang mereka butuhkan harus diterapkan prinsip mudah. Artinya, berbagai persyaratan yang dibutuhkan tersebut masuk akal dan mudah untuk dipenuhi. Murah dalam arti biaya yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk mendapatkan layanan tersebut terjangkau oleh seluruh warga negara. Yang keenam, efektif dan efisien. Penyelenggaraan pelayanan publik harus mampu mewujudkan tujuan-tujuan yang hendak dicapainya. Yang ketujuh, aksesibel. Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah harus dapat dijangkau oleh warga negara yang membutuhkan dalam arti fisik, terjangkau dengan keadaan publik, mudah dilihat, gampang ditemukan, dan lain-lain. Yang kedelapan, akuntabel. Penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan dengan menggunakan fasilitas dan sumber daya manusia yang dibayari oleh warga negara melalui pajak yang mereka bayar. Yang terakhir, berkeadilan. Penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah memiliki berbagai tujuan. Salah satunya, tujuan yang penting adalah melindungi warga negara dari praktik buruk yang dilakukan oleh warga negara yang lain. Paradigma pelayanan publik. Yang pertama, Old Public Administration atau OPA. Yang kedua, New Public Management atau NPM. Yang ketiga, New Public Service atau NPS. Pola pikir ASN sebagai pelayan publik. Fundamental pelayanan publik. Yang pertama, hak warga negara, yaitu pelayanan publik merupakan hak warga negara yang diamanatkan oleh konstitusi. Yang kedua, dibayar oleh pajak. Pelayanan publik dibiayai oleh rakyat melalui mekanisme pajak, karenanya rakyatlah yang harus dilayani. Yang ketiga, demi kemajuan bangsa. Pelayanan publik diselenggarakan dengan tujuan untuk mencapai hal-hal yang strategis bagi kemajuan bangsa di masa yang akan datang. Yang terakhir, melindungi warga negara, berfungsi untuk memberikan perlindungan bagi warga negara. Bentuk patologi birokrasi. Yang pertama, penggelembungan organisasi. Yang kedua, duplikat tugas dan fungsi. Yang ketiga, red tape. Yang keempat, konflik kewenangan. Yang kelima,
korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Yang terakhir, enggan untuk melakukan perubahan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.